Halo para pencari film, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul The Italian Job. Film ini dirilis pada tahun 2003. Sebelum kalian menonton, diperingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler. Pada awal film, diperlihatkan seorang wanita yang bernama Stella. Ia sedang ditelepon oleh ayahnya. Dan ini adalah ayah Stella yang bernama John. Lalu, ada pria yang mendatangi John. Pria itu bernama Charlie. Mereka berdua membicarakan tentang rencana pencurian yang telah mereka siapkan selama ini. Dalam melakukan pencurian ini, mereka dibantu oleh Rob. Rob bertugas sebagai pengalihan karena dia hebat dalam mengendarai mobil dan kapal. Left Ear bertugas sebagai perakit bahan peledak. Steve bertugas untuk membantu apa yang mereka butuhkan, dan Lyle bertugas sebagai ahli komputer. Sedangkan Charlie adalah pembuat rencana pencurian itu, dan John adalah sebagai pembuka berangkas. Saat sudah berada dalam lokasi yang menjadi target pencarian, mereka menyiapkan semuanya, karena mereka akan mencuri berangkas berisi emas batangan. Mereka berhasil menjatuhkan berangkas itu dari lantai 3. Kemudian, mereka mengerjakan tugasnya masing-masing. Rob dan Lyle sebagai pengalihan, John berusaha membuka berangkas yang dibantu oleh Charlie dan Left Ear. Mereka pun berhasil mencuri emas batangan itu dan merayakan keberhasilan mereka dengan minum-minum. Lalu ketika di perjalanan saat mereka akan pergi membawa semua emas itu, mobil mereka dihadang oleh sebuah mobil. Ternyata itu adalah anak buah Steve yang mengambil semua emas yang telah mereka curi. Steve yang mengkhianati mereka semua lalu menembak John hingga meninggal. Lalu Charlie, Rob, Left Ear, dan Lyle berhasil selamat dari serangan itu. Setelah Rob dengan sengaja menjatuhkan mobil yang mereka kendarai ke sebuah bendungan, scene berganti. Setahun kemudian, memperlihatkan Stella, anak dari John, yang didatangi oleh Charlie ke kantornya. Charlie mengatakan kepada Stella bahwa dia telah menemukan lokasi dari Steve yang telah membunuh ayahnya Stella. Charlie mengajak Stella untuk balas dendam dan mengambil kembali semua emas yang telah diambil oleh Steve. Alasan Charlie mengajak Stella karena di timnya tidak ada yang bisa menangani berangkas dan menganggap John sebagai ayahnya. Namun, Stella menolaknya. Lalu Charlie langsung pergi dari kantor Stella. Kemudian, pada malam hari, Stella melihat foto ayahnya di rumah dan berpikir sejenak. Lalu dia menelpon Charlie dan mengatakan bahwa dia akan membantunya balas dendam. Keesokan harinya, Charlie mengajak Stella untuk bertemu dengan timnya, yaitu Lyle, Left Ear, dan Rob. Lalu Charlie menjelaskan keahlian mereka masing-masing. Setelah itu, mereka semua mulai membuat rencana. Charlie, Lyle, dan Left Ear memantau situasi di rumah Steve. Lalu Rob bertugas mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dari rumah Steve ke stasiun kereta. Saat sedang memantau Steve di rumahnya, Charlie mendapatkan ide untuk bisa masuk ke dalam rumah Steve dengan memutuskan sambungan TV dan modem di rumah Steve. Singkat cerita, Charlie menyuruh Stella menyamar sebagai teknisi karena hanya dia yang tidak dikenali oleh Steve. Setelah sampai di rumah Steve, Stella mencoba mencari letak dari berangkas itu. Lalu, Stella menemukan berangkas itu dan mencoba memperbaiki sambungan TV dan modem tersebut. Saat Stella akan pergi dari rumah itu, Steve mencoba mengajak Stella untuk pergi dinner dengannya. Awalnya Stella menolak, namun setelah dibujuk oleh Steve, dia pun mengiyakan ajakan dari Steve. Kemudian scene berganti, memperlihatkan mereka berlima mulai membuat rencana untuk mencuri emas itu dari rumah Steve. Mereka mulai memodifikasi mobil dengan bantuan teman Rob yang bernama Wrench. Mobil itu akan mereka gunakan untuk membawa emas itu. Lalu, Left Ear mencoba bahan peledak
untuk menghancurkan pagar rumah Steve. Kemudian, Lyle bertugas untuk meretas lampu lalu lintas agar memudahkan jalan mereka saat kabur membawa emas itu. Kemudian beralih kepada Steve yang ingin menjual emasnya kepada seseorang yang bernama Yevon. Saat sedang bertransaksi, Yevon mengetahui tentang rumor emas batangan yang telah dicuri yang membuat Steve marah. Lalu menembak Yevon sampai meninggal. Kemudian Steve kabur lewat pintu belakang karena mengetahui ada mobil yang datang. Ternyata itu adalah sepupu Yevon yang bernama Mashkov. Melihat sepupunya telah meninggal, Mashkov terlihat sedih sekaligus marah. Kemudian kembali kepada Charlie dan Left Ear yang pergi ke tempat kenalannya yang bernama Skinny Pete untuk mencari bahan peledak yang akan mereka gunakan. Singkat cerita, pada malam harinya, Charlie dan kawan-kawan berencana untuk mencuri emas itu dari rumah Steve, karena Steve mempunyai janji dengan Stella untuk dinner. Namun, saat sampai di rumah Steve, ternyata ada tetangga Steve yang sedang mengadakan pesta yang membuat mereka membatalkan rencana mereka. Karena terlalu banyak seksi jika mereka melanjutkan pencurian itu. Kemudian berganti pada scene saat Steve dan Stella yang sedang dinner. Saat mereka berbicara, Stella tidak sengaja berkata, "Aku percaya semua orang, tapi aku tidak percaya iblis yang merasuki mereka." Steve yang mendengar kata-kata itu, dia langsung sadar bahwa Stella adalah anak dari John. Karena kata-kata itu cuma Steve dengar dari satu orang saja, yaitu John. Kemudian Charlie dan Rob menghampiri Steve. Rob membawa Stella keluar agar menenangkan diri. Karena Stella marah kepada Steve, lalu Charlie mengobrol dengan Steve. Lalu tiba-tiba Charlie memukul Steve dan langsung pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Lyle memberitahu kepada teman-temannya bahwa Steve akan memindahkan emasnya menuju Meksiko. Yang kemudian mereka panik, tapi Charlie tetap tenang, karena dia sudah punya rencana untuk mengambil emasnya. Lalu Charlie mendapatkan telepon dari Skinny Pete yang menuduhnya telah membunuh Yevon, karena Mashkov yang memberitahunya bahwa Charlie dan kawan-kawan yang telah melakukan pembunuhan itu. Karena Charlie mencari informasi tentang emas itu melalui Skinny Pete. Lalu Charlie berkata bahwa bukan dia yang membunuhnya dan meminta bantuan kepada Skinny Pete untuk menjelaskan kepada Mashkov. Setelah itu, Charlie dan kawan-kawan menyiapkan rencana untuk mengambil emas itu. Lalu menghubungi Wrench untuk membantunya dalam rencana ini karena kekurangan orang. Setelah semua persiapan selesai, tibalah saat mereka akan mengambil emas itu. Terlihat Rob dan Left Ear sedang memantau rumah Steve. Dan terlihat ada 3 mobil lapis baja yang akan membawa emas itu. Terlihat Steve memantau mobil yang membawa emasnya itu melalui helikopter. Karena mereka bingung mobil yang membawa emas itu, Charlie pun menyuruh Lyle untuk memeriksa mobil yang paling rendah melalui kamera pengawas lampu lalu lintas yang diratas oleh Lyle. Kemudian mereka mengetahui mobil yang membawa emas itu. Lalu, mobil itu mereka alihkan ke tempat yang mereka inginkan. Kemudian, mobil itu jatuh ke terowongan bawah tanah yang sebelumnya sudah mereka pasangi peledak. Di sana sudah ada Charlie, Stella, Rob, dan Left Ear yang akan memindahkan isi berangkas itu. Lalu Stella berusaha membuka berangkas itu. Setelah beberapa lama, akhirnya Stella berhasil membuka berangkas yang berisi banyak sekali emas batangan. Kemudian mereka membawa emas itu dengan mobil yang telah mereka modifikasi sebelumnya. Steve pun terlihat panik karena mobil yang membawa emasnya telah jatuh ke terowongan bawah tanah, lalu menyuruh anak buahnya ke sana. Di perjalanan, saat membawa emas itu, mereka dikejar oleh Steve yang menggunakan helikopter. Singkat cerita, setelah mereka berhasil menyingkirkan anak buah Steve yang mengikuti mereka pergi ke tempat pengiriman logistik melalui kereta. Di sana, sudah ada Wrench yang sudah menunggu di sana.
Lalu Steve yang telah mengikuti mereka sampai ke situ, mencoba membayar Wrench yang berpura-pura sebagai petugas di sana agar membukakan pintu untuknya, agar bisa masuk ke tempat mobil itu. Saat pintunya dibuka, Steve kaget karena ada Charlie yang menunggunya. Kemudian Steve menodongkan pistolnya kepada Charlie agar mengembalikan emas itu kepadanya. Namun, Steve ditodong senjata di belakangnya oleh anak buah dari Moskov yang sudah bekerja sama dengan Charlie. Lalu, Moskov berkata kepada Steve bahwa dia adalah sepupunya Yevhen yang telah dibunuhnya. Namun, Steve mencoba membela dirinya dengan alasan yang konyol dan membuat kesepakatan dengan Moskov. Namun, Moskov menolaknya karena dia sudah membuat kesepakatan dengan Charlie. Kemudian, Moskov membawa Steve pergi. Setelah itu, mereka membagi hasil dari emas itu. Terlihat Rob membeli mobil impiannya, yaitu Aston Martin. Lev-Ear membeli sebuah rumah impiannya di Spanyol, dengan ruangan khusus untuk sepatunya. Lyle membeli stereo yang sudah lama diinginkannya. Lalu Charlie dan Stella telah hidup bersama. Film pun selesai. Itulah alur cerita dari film The Italian Job. Jika kalian mau menonton fullnya, masih bisa dinikmati. Silahkan dicari sendiri ya. Kalau mau request film yang akan diceritakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.